Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan ngebahas tentang sejarah pramuka di Indonesia. Oke, saya akan langsung bahas. Jadi sejarah gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah adanya organisasi Nederlands Pathfinders Organization atau bisa disebut NPO. Organisasi ini adalah organisasi bentukan Belanda. Istilah Pathfinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Penggunaan istilah tersebut sempat mendapat larangan dari Belanda. Para tokoh nasional Indonesia pun mengganti istilah Pathfinders dengan pandu atau kepanduan. Sejarah telah mencatat bahwa gerakan pramuka turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk. Karena banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia, maka dibentuklah persaudaraan antara Pandu Indonesia atau bisa disebut PAPI, yaitu pada tanggal 23 Mei 1928. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau bisa disingkat BPPKI, yaitu pada bulan April 1938. Saat masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Nah, sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan RI, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji Ikatan Sakti. Lalu, pemerintah mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948, waktu diadakan api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan. Gugur sebagai pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air, dan bangsanya. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain, seperti Kepanduan Putra Indonesia atau bisa disebut KPI, Pandu Putri Indonesia atau bisa disebut PPI, Kepanduan Indonesia Muda atau bisa disebut KIM. IPINDO merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra. Pada 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. Sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi, yaitu PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan POPINDO, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-10, IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional bertepat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10 sampai 20 Agustus 1955, Jakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah salah satu tokoh lahirnya pramuka Indonesia. Dia pernah menjabat Ketua Kuartil Nasional pertama sejak pramuka berdiri pada tanggal 14 Agustus 1961. 4 periode berturut-turut Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat, yakni pada masa 1961 sampai 1963, 1963 sampai 1967, 1967 sampai 1970, dan 1970 sampai 1974. Dalam sejarah kepanduan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan salah satu tokoh yang berhasil menyatukan berbagai organisasi kepanduan di Indonesia menjadi satu wadah, yakni Pramuka, sehingga dinobatkan sebagai Bapak Pramuka. Nah, sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan RI,
beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja